전화기만 미워지잖아. 잘해주시나 말던가. 감쪽이 나까지만 하긴 싫은지 굳이 이해는 안 할게. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Mantap. Sehat semua ya. Oke, seperti biasanya sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita buka dengan membaca doa terlebih dahulu. Silakan ketua dipimpin doanya. Semua siap berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke. Hari ini ada yang tidak hadir? Hadir Semua ya. Nah, masih ingat nggak sama materi kita minggu lalu? Masih. Apa coba? Akhlak terpuji dalam pergaulan remaja. Nah, kemarin kita sudah belajar materi tentang akhlak terpuji dalam pergaulan remaja. Nah, sekarang hari ini kita akan belajar materi tentang akhlak terpuji pada diri sendiri. Nah, coba Ica, apa sih akhlak terpuji dalam pergaulan remaja? Akhlak terpuji dalam pergaulan remaja yaitu tingkah laku atau perbuatan manusia atas dasar keimanan dalam diri sendiri sehingga melakukan kebaikan dalam menjalin hubungan sosial. Oke, 100. Coba Sirin, ada berapa bentuk akhlak terpuji dalam pergaulan remaja? Ada 4. Pinter. Nabil, apa saja sebutkan? 1 ta'aruf, 2 tafahum, 3 ta'awun. Coba Vira lengkapi. 1 ta'aruf, 2 tafahum, 3 ta'awun, 4 tasamuh. 100. Oke. Jadi anak-anak, selain kita berbuat baik kepada orang lain, kita juga harus berbuat baik terhadap diri sendiri. Harus seimbang ya antara berbuat baik kepada orang lain dan juga kita harus berbuat baik kepada diri kita sendiri. Jangan berbuat baik kepada orang lain tapi diri sendiri tidak. Oke, langsung saja masuk ke materi kita hari ini, yaitu tentang akhlak terpuji pada diri sendiri. Nah, di sini akhlak terpuji pada diri sendiri terdiri dari 2 pengertian. Yang pertama itu ada akhlak terpuji dan diri sendiri. Nah, apa sih akhlak terpuji itu? Coba Sirin dibaca. Tingkah laku seseorang yang didasari keimanan sehingga manusia terbimbing untuk melakukan hal-hal yang baik. Ya, jadi akhlak terpuji adalah tingkah laku atau perbuatan baik yang didasari oleh keimanan dalam diri seseorang sehingga seseorang tersebut akan melakukan perbuatan yang baik. Nah, kemudian diri sendiri, apa sih diri sendiri itu? Coba Nabil. Diri sendiri adalah orang pertama yang kita kenal sebelum kita mengenal orang lain. Ya, diri sendiri itu adalah kita sendiri. Jadi, akhlak terpuji pada diri sendiri adalah tingkah laku atau perbuatan baik terhadap diri sendiri. Oke. Dari sini paham? Bisa dipahami? Paham? Oke, kita lanjut. Nah, bentuk akhlak terpuji pada diri sendiri yang pertama yaitu tawakal. Apa sih tawakal itu? Nah, tawakal. Coba dibaca, Sirin.
bahasa Arab yaitu Tawakul, tawakul yang berarti bersandar atau berserah. Dari tawakul juga berasal dari kata Dah. Oke, jadi tawakal adalah berserah diri atau bersandar sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, setelah kalian berusaha dengan sungguh-sungguh, maka langkah selanjutnya yaitu berserah diri kepada Allah, yaitu yang disebut dengan tawakal. Kemudian macam-macam tawakal itu ada dua. Yang pertama apa? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua tawakal kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maksudnya yaitu menyerahkan diri dari segala urusan hanya kepada Allah. Nah, misalnya nih tawakal yang diperintahkan oleh Allah yang harus diterapkan oleh setiap Muslim. Jadi tawakal kepada Allah itu kita berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Kemudian yang kedua ada tawakal kepada selain Allah. Maksudnya apa? Tawakal kepada selain Allah. Nah, tawakal dalam bentuk isim itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama itu ada tawakal kepada selain Allah dalam hal-hal yang menjadi urusan Allah. Misalnya apa? Misalnya urusan rezeki dan syafaat atau pertolongan kepada selain Allah. Misalnya ada arwah, kita percaya kepada arwah ataupun kepada berhala atau patung. Seperti itu, paham? Oke, selanjutnya hikmah. Hikmah dari tawakal yang pertama itu ada rezekinya dicukupkan dan diberikan ketenangan hati. Bisa dibaca? Richard. Oke, selanjutnya yang kedua hikmah. Yang kedua akan dikuatkan imannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari godaan setan. Jadi kalau kita bertawakal itu hikmahnya dikuatkan imannya. Diri kita itu akan dikuatkan imannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan setan-setan tidak akan mengganggu kita. Oke, yang selanjutnya itu ada ikhtiar. Apa sih ikhtiar itu? Coba Sirin, apa ikhtiar? Tolong dibaca. ikhtiar berasal dari Bahasa bahasa Arab yaitu ikhtiar, artinya memilih. Oke, cukup. Nah, jadi ikhtiar itu berasal dari bahasa Arab, yaitu ikhtaro yang artinya memilih. Nah, sedangkan menurut istilah itu adalah usaha yang dilakukan seseorang dengan sungguh-sungguh dalam memenuhi kebutuhan dalam hidupnya, baik material, spiritual maupun kesehatan. Nah, jadi anak-anak, ikhtiar itu adalah usaha dengan sungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu. Nah, selanjutnya bentuk ikhtiar. Bentuk ikhtiar ada berapa? 6. Yang pertama apa, Sirin? Mau bekerja keras dalam mencapai Suatu harapan dan cita-cita. Jadi ikhtiar itu kan tadi apa? Berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencapai keinginan. Nah, jadi yang pertama itu ada mau bekerja keras dalam mencapai suatu harapan dan cita-cita. Jadi bentuk ikhtiar itu dia mau berusaha keras untuk mencapai suatu cita-cita. Jadi kalian harus ikhtiar ya dalam mencapai cita-cita. Jangan kalian tidak ikhtiar. Kemudian yang kedua, selalu bersemangat dalam menghadapi kehidupan.
Yang ketiga, tidak mudah menyerah dan putus asa. Kalau kalian mempunyai cita-cita, harus berusaha dengan sungguh-sungguh, tidak boleh putus asa. Pinter. Selanjutnya, disiplin dan penuh tanggung jawab. Giat bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian yang terakhir, rajin berlatih dan belajar agar bisa meraih cita-cita. Jadi kalian semua harus rajin belajar ya, jangan malas-malasan. Paham? Oke, yang terakhir ini ada hikmah. Hikmahnya bisa dibaca. Yang pertama itu adalah merasakan kepuasan batin karena dapat mencukupi kebutuhan hidupnya walaupun dicapai dengan susah payah. Jadi hikmahnya itu kita setelah berusaha dengan sungguh-sungguh pasti ada rasa kagum sendiri terhadap diri sendiri. Oke, selanjutnya yaitu sifat sabar. Sudah pada tahu apa itu sabar? Oke, sabar itu menurut bahasa berarti menahan atau tabah hati. Tahu menahan atau tabah hati? Coba si Vira sabar nggak? Sabar. Pinter. Jadi kalian harus sabar ya. Sedangkan menurut istilah sabar adalah menahan diri dari hal-hal yang tidak disenangi maupun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai manusia kita harus sabar menghadapi cobaan dari Allah maupun sabar dalam menghadapi musibah. Selanjutnya ini ada Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Ayo coba dibaca bareng-bareng. Kelihatan tidak? Kelihatan tidak? Yaudah, ayo dibaca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wabasiris sabirin. Nah, artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepada kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi Allah itu akan menguji kita dengan bertubi-tubi cobaan. Tapi kita harus sabar. Terus yang selanjutnya, contoh perilaku sabar. Yang pertama itu bersabar ketika sakit, terkena bencana alam, atau kehilangan sesuatu. Jadi kita itu harus bersabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Misalnya nih, terkena musibah, bencana alam, atau juga kematian. Misalnya si Nia, neneknya sudah meninggal. Nah, walaupun Nia harus menangis karena tidak rela, tetapi Nia harus sabar karena semua orang yang hidup pasti akan merasakan mati. Jadi harus sabar ya, Nia. Oke, yang kedua itu adalah bekerja dengan sungguh-sungguh untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Yang ketiga itu ada belajar dengan disiplin agar dapat lulus ujian. Jadi kalian harus belajar dengan disiplin, harus sabar agar lulus ujian. Kemudian tidak mudah menyerah ketika berdakwah di jalan Allah. Jadi kalau kalian mau berdakwah atau mengingatkan sesuatu yang baik kepada teman kalian, itu harus sabar. Misalnya si Sirin tidak melakukan nasihat kepada si Vira, kamu jangan jangan nyontek karena nyontek itu tidak boleh, dosa kayak gitu. Itu misalnya Vira, alah nggak apa-apa nyontek sekali-kali aja, nggak ada yang tahu itu. Nah itu kan mesti dibantai ya, jadi Sirin harus bersabar, selalu melakukan
kebaikan. Nggak boleh setelah digituin malah sirik ikut-ikutan nyontek, itu tidak boleh. Oke, yang terakhir, selalu menjaga hubungan yang baik dengan sesama manusia. Di sini pada baik kan hubungannya? Iya. Ya, berteman semua. Hmm. Ada yang musuhan? Enggak. Ya. Oke. Yang selanjutnya syukur. Syukur, apa sih syukur itu? Ada yang tahu syukur apa? Ayo. Syukur tidak ada yang tahu. Syukur itu adalah berterima kasih. Berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, baik kita sehat, jasmani dan rohani maupun semuanya yang berkaitan dengan kebutuhan kita. Oke, selanjutnya bentuk-bentuk syukur. Nih, bentuk-bentuk syukur ada 5. Yang pertama, itu selalu mengucapkan hamdalah atau berterima kasih setiap kali menerima kenikmatan. Jadi, misalnya Nabil hari ini dapat dikasih uang oleh ibunya. Nah, dia harus berterima kasih atau mengucap hamdalah. Alhamdulillah ya Allah dapat rezeki hari ini. Jadi tidak boleh, ih mak kok duitnya bersemene, nggak boleh ya. Harus terima. Kemudian yang kedua itu ada menggunakan pemberian sesuai kehendak pemberinya. Kemudian yang ketiga, menjaga dan merawat dengan baik segala karunia. Allah sudah memberikan kita karunia banyak ya, terutama karunia sehat. Nah, jadi kalian harus merawatnya, tidak boleh menyia-nyiakan. Harus rajin berolahraga, kemudian juga ibadahnya kalian harus rajin merawat. Kemudian menyisihkan sebagian harta kita untuk disedekahkan. Jadi kalian kalau punya rezeki walaupun sedikit itu sisihkan untuk disedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Pinter. Nia udah pernah bersedekah kepada teman misalnya pulpen atau apa? Udah pinter. Kemudian yang terakhir, menyisihkan waktu untuk membantu orang yang membutuhkan bantuan. Misalnya kalian berangkat sekolah, terus salah satu di antara kalian sepedanya bocor. Nah, kalian harus membantunya. Tidak boleh egois. Jadi kalian harus bersyukur punya teman yang bisa menolong. Kemudian yang terakhir, hikmah bersyukurnya itu ada 4. Hikmah yang pertama itu memperoleh kepuasan batin terhadap apapun pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kalian bersyukur, itu kalian akan puas terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu sedikit, walaupun itu banyak, itu tetap disyukuri. Pinter. Kemudian hikmah yang kedua, terhindar dari sifat tamak. Apa tamak itu? Tamak itu adalah rakus ya. Tamak itu rakus. Jadi kalian terhindar dari sikap rakus karena selalu bersyukur atas semua sedikit atau tidaknya pemberian dari Allah SWT, selalu disyukuri. Kemudian hikmah yang ketiga, terhindar dari murka Allah SWT. Tentu ya, pasti kalau kita bersyukur pasti terhindar dari siksa Allah SWT. Yang terakhir, mendapat jaminan tambahan nikmat Allah. Jadi kalau kalian bersyukur atas nikmat yang sedikit, itu bukan kalian dikurangin rezekinya, tapi malah ditambahin oleh Allah karena kalian selalu bersyukur. Dikasih berseberapapun kalian bersyukur, maka Allah akan menambah nikmatnya. Kemudian sifat yang terakhir ada ya.
Apa sih qanaah itu? Coba Sirin. Apa qanaah itu? Dibaca biar temennya tahu. Secara bahasa, qanaah berasal dari bahasa Arab, yaitu qanaah. Qani'ah, qanaatan, yang artinya Merasa cukup atau rela, sedangkan secara istilah qanaah adalah qanaah merupakan sikap rela menerima dan merasa cukup atas segala sesuatu yang diberikan oleh Allah SWT. Sifat qanaah dapat menghindarkan seseorang dari sikap tamak, serakah, dan selalu merasa kurang. ya. Jadi qanaah itu merasa cukup atas pemberian yang diberikan oleh Allah SWT. Seperti tadi, kalau kita diberi rezeki sedikit, itu kita harus bersyukur dan kita harus rela, harus merasa cukup ya, tidak boleh mengeluh karena hanya diberikan rezeki yang sedikit. Kemudian contoh perilaku qanaah itu ada 3. Yang pertama itu menerima dengan ikhlas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada kita. Contohnya pelajar rela menerima beberapa pun pemberian uang saku dari orang tuanya. Jadi kalau kalian dikasih uang itu harus cukup ya, tidak boleh mengeluh karena sedikit. Jadi harus merasa cukup. Pintar. Kemudian yang kedua, selalu berbaik sangka kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. Harus berbuat berbaik sangka ya, berterima kasih tadi kepada Allah SWT. Kemudian selalu memohon kepada Allah agar kita mendapatkan perlindungan dan pilihan yang tepat. Nah, dari sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, kita lanjut. Hikmah berperilaku qanaah, yang pertama ada 2, akan tetap tentram. Kalau kalian merasa cukup, maka jiwa kita itu akan tetap tentram, tidak ada keusikan dalam jiwa. Kemudian terhindar dari sifat tamak dan dengki. Tamak tadi apa? Menimbulkan hati yang sabar dan penuh ketabahan. Terhindar dari kekhawatiran dan keresahan. Jadi kalau kita qanaah itu akan merasa terhindar dari rasa resah. Nah, itu ya, cukup materi di hari ini. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, gue kasih waktu jika ingin ada yang mau ditanya, silakan. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, ibu ya yang akan bertanya. Coba Nia, sebutkan apa saja macam-macam akhlak terpuji pada diri sendiri. Ya, 100. Jadi ada berapa? Coba Sirin, apa pengertian qanaah? Qanaah adalah sikap menerima dan merasa cukup atas segala sesuatu yang diberi oleh Allah SWT. Ya, jadi qanaah itu adalah apa? Sikap menerima dan merasa cukup atas Sikap menerima cukup atas pemberian Allah SWT. Coba si Tira, apa maksud
Nabil? Sirin, ayo Sirin. Nah, ya udah kalau tidak ada, ibu yang akan menunjukkan materi hari ini ya. Jadi kesimpulannya anak-anak, selain kita berbuat baik kepada orang lain, kita tentunya harus berbuat baik kepada diri kita sendiri. Nah, apa saja sih tadi alat terpuji pada diri sendiri? Itu ada berapa? Coba tadi berapa? 5. Yang pertama, tawakal. Kemudian yang kedua, ikhtiar. Yang ketiga, sabar. Pintar. Yang keempat, syukur. Yang terakhir, jadi ada 5 ya, tawakal, ikhtiar, sabar, syukur, dan qanaah. Jadi kelima sifat ini harus kalian miliki dalam diri sendiri. Dengan kalian menerapkan kelima sifat tersebut, maka kalian akan sudah melakukan perbuatan baik kepada diri sendiri. Baik, itu kesimpulan dari Ibu. Apakah disetujui? Saya setuju ya. Untuk tugas minggu depan, tolong pelajari materi akhlak tercela pada diri sendiri, kemudian buat resuman terkait materi tersebut. Minggu depan dikumpul. Bisa dimengerti? Nah, pesan Ibu selalu jaga kesehatan, pola makan, terutama ibadahnya ya. Karena jangan sampai kalian itu sudah dijadikan kesehatan, tapi lupa dengan yang memberi nikmat sehat. Siapa yang memberi nikmat sehat? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, cukup sekian pelajaran kita hari ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, panjang umur, supaya kita nanti bisa bertemu di minggu selanjutnya dalam keadaan sehat seperti ini nanti ya. Cukup, mari kita tutup dengan mengucap lafaz hamdalah.